Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jovanda Tiara Dewi dari kelas 10 AKL 2 nomor absen 15 akan membahas materi mengenai produksi video. Video merupakan teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Berdasarkan tujuan pembuatannya, video dibagi menjadi 5, yakni sebagai berikut. Yang pertama, video cerita, yaitu video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. Yang kedua, video berita, yaitu video yang bertujuan untuk memaparkan berita. Yang ketiga, video pembelajaran, yaitu video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah dimengerti dan diputar kembali. Yang keempat, video dokumenter, yaitu video yang bertujuan untuk merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Yang kelima, video presentasi, yaitu video untuk mengomunikasikan ide atau gagasan. Alur pembuatan video. Yang pertama ada tahap praproduksi, di mana tahap ini merupakan tahap mempersiapkan segala sesuatunya agar proses pembuatan video dapat berjalan lancar dan menghasilkan sebuah karya video yang sempurna. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam tahap ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, ide atau gagasan. Ide menjadi fondasi utama dari keseluruhan proses pembuatan video. Oleh karena itu, ide harus benar-benar kuat untuk melahirkan sebuah konsep. Yang kedua, sasaran. Video yang dibuat harus memiliki sasaran penonton agar menguatkan konsep video yang akan dibuat. Yang ketiga, tujuan. Video yang memiliki tujuan yang jelas dapat mengarahkan pembuatan video. Yang keempat, pemilihan pokok materi. Pokok materi dari sebuah video adalah pesan yang ingin disampaikan, terutama untuk video layanan masyarakat atau video sarana pembelajaran. Yang kelima, sinopsis atau alur cerita. Seluruh peristiwa atau kejadian rekaan yang dikisahkan dalam bentuk cerita yang disimpulkan dalam bentuk ringkasan yang singkat dan jelas. Yang keenam, treatment. Treatment adalah penggambaran setiap adegan yang muncul dalam cerita tetapi tidak terperinci. Yang ketujuh, storyboard. Storyboard adalah rangkaian cerita yang memberikan rincian video dan ilustrasi adegan utama, yaitu bagaimana latar belakangnya, siapa yang akan ada dalam video, dan adegan apa yang akan ditampilkan. Storyboard dapat dibuat melalui papan putih atau aplikasi seperti Storyboard Quick Direct, Storyboarder, Shoot Designer, dan Blender. Yang kedelapan, naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi aturan dan alur cerita di dalam suatu dialog. Naskah biasa disebut skrip atau screenplay. Yang kesembilan, pencahayaan sederhana. Pencahayaan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyinari objek atau subjek. Yang kedua, menciptakan gambar yang artistik. Yang ketiga, menghilangkan bayangan yang tidak perlu, dan yang keempat, membuat efek khusus. Yang terakhir, desain karakter, di mana dalam sebuah naskah pasti dibutuhkan seorang tokoh yang dapat mewakilkan karakter yang akan digambarkan atau diceritakan dalam naskah. Yang kedua, tahap produksi, di mana produksi dimulai dari perekaman video dengan naskah dan konsep yang telah dirancang sejak praproduksi. Yang pertama ada pengoperasian kamera. Beberapa teknik dalam pengambilan gambar menggunakan kamera oleh kameramen. Yang pertama, cara memegang kamera. Yang pertama yakni dengan sikut menekan tubuh. Yang kedua, membuat tumpuan lengan kiri, dan yang ketiga, tumpuan kedua sikut. Yang kedua, cara kontrol zoom. Pada saat zoom in dan zoom out, kameramen harus memperhatikan sudut terakhir dari sudut zoom tersebut. Yang ketiga, cara mengatur waktu rekam.
Pada pengambilan gambar dengan kamera, rekam setiap adegan minimal 5 detik agar mempermudah editor mengambil potongan-potongan gambar yang diperlukan. Yang keempat, cara mengatur fokus, exposure, dan keseimbangan celah putih. Pertama yang harus dilakukan adalah menyesuaikan mata kamera setiap kali akan pindah lokasi untuk pengambilan gambar. Karena setiap kali pindah lokasi pengambilan gambar, maka kondisi cahaya pasti juga akan berubah. Yang kelima, cara penandaan tanggal, waktu, dan lokasi pengambilan gambar. Pemberian keterangan waktu, tanggal, dan lokasi pengambilan gambar diucapkan di depan kamera pada awal pengambilan gambar. Yang keenam, cara mengisi gambar. Pada saat melakukan perekaman objek utama, jangan lupa merekam objek pendukung untuk menguatkan informasi mengenai objek utama. Yang kedua, teknik penempatan dan pergerakan kamera, di mana teknik ini merupakan salah satu penentu dari pengambilan setiap adegan yang harus disesuaikan dengan naskah. Berikut teknik penempatan dan pergerakan kamera. Yang pertama, ukuran shoot, di mana ukuran shoot merupakan tata letak tentang pengambilan gambar yang akan dilakukan terhadap suatu objek. Berikut macam-macam ukuran shoot yang sering digunakan dalam pengambilan gambar. Yang pertama, XLS atau Extreme Long Shoot. Shoot yang memperlihatkan lingkungan atau suasana lokasi tertentu. Yang kedua, VLS atau Very Long Shoot. Shoot yang memperlihatkan objek dengan lingkungannya. Yang ketiga, LS atau long shoot. Shoot yang memperlihatkan keseluruhan tubuh dari objek tanpa ada yang terpotong. Yang keempat, MLS atau medium long shoot. Shoot yang memperlihatkan bagian tubuh dari batas lutut hingga kepala. Yang kelima, medium shoot. Shoot yang memperlihatkan bagian tubuh manusia dari batas pinggang hingga atas kepala. Yang keenam, MCU atau medium close up. Shoot yang memperlihatkan bagian dari batas dada sampai atas kepala. Yang ketujuh, CU atau close up. Shoot yang memperlihatkan bagian dari batas bahu sampai atas kepala. Yang kedelapan, BCU atau big close up. Shoot yang memperlihatkan bagian tubuh atau benda tertentu sehingga tampak besar. Yang kesembilan, ECU atau extreme close up. Shoot yang memperlihatkan detail objek dan detail ekspresi dari objek. Yang kedua, sudut shoot. Jenis-jenis sudut pengambilan gambar. Yang pertama, bird's eye, di mana posisi kamera lebih tinggi dari objek yang diambil. Yang kedua, high angle, di mana posisi kamera sedikit lebih turun dari ketinggian bird's eye level. Yang ketiga, eye atau normal level, di mana posisi kamera sejajar dengan mata objek. Yang keempat, low angle, di mana posisi kamera lebih rendah daripada objek yang diambil. Yang kelima, worm's eye, posisi kamera lebih rendah dari sudut low angle. Yang ketiga, arah gerak kamera. Tujuannya yakni untuk mendapatkan sudut lain dari objek, tetapi khusus pergerakan kamera terdapat posisi awal dan akhir. Yang pertama ada panning, pergerakan kamera ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, crab, pergerakan kamera digeser ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, tracking, pergerakan kamera mendekati dan menjauhi objek diam. Yang keempat, zooming, pergerakan lensa kamera maju dan mundur mendekati dan menjauhi objek. Yang kelima, padding, pergerakan kamera turun dan naik pada objek. Dan yang keenam, titling, pergerakan kamera menunduk atau menengadah. Yang kedua, memanipulasi pencahayaan. Pada aturan pencahayaan terdapat 3 poin penting yang merupakan rumusan atau formula dasar sebuah pencahayaan dalam produksi video atau foto. Poin-poin tersebut sebagai berikut.
Yang pertama, key light, pencahayaan utama yang diarahkan kepada objek. Yang kedua, fill light, pencahayaan pengisi untuk menghilangkan bayangan objek. Dan yang ketiga, backlight, pencahayaan dari belakang objek untuk memberi dimensi. Yang terakhir, tahap pasca produksi. Pada tahap ini, semua bahan hasil produksi dikumpulkan untuk diolah, seperti di proses editing untuk menyusun rekaman gambar menjadi satu sesuai naskah. Editing video meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, capturing atau importing, merupakan proses memindahkan hasil rekaman gambar dari kamera ke perangkat editing dengan cara capturing jika hasil rekaman tidak berupa file video, dan importing jika hasil rekaman berupa file video yang dapat dibaca oleh perangkat editing. Yang kedua, pemotongan, merupakan proses memotong hasil rekaman gambar untuk mendapatkan hasil video yang lebih baik. Yang ketiga, pengaturan transisi, merupakan bentuk perpindahan antar potongan gambar untuk menjaga kontinuitas gambar, membentuk suasana, serta pembeda waktu dan tempat. Jenis-jenis transisi yakni sebagai berikut. Yang pertama ada cut atau cut to, yang kedua dissolve, yang ketiga wipe, dan yang keempat fade atau fading. Yang keempat ada pemaduan suara, merupakan proses memadukan suara latar ke dalam track audio dengan gambar yang sudah tersusun atau sebaliknya. Dan yang kelima rendering, merupakan proses akhir penyatuan hasil editing menjadi satu kesatuan video yang utuh. Yang kedua, perangkat lunak penyunting video. Untuk melakukan editing video diperlukan peralatan komputer atau laptop dan menggunakan perangkat lunak penyunting video. Salah satu perangkat lunak penyunting video yang sering digunakan adalah Windows Movie Maker. Menyunting video menggunakan Windows Maker dengan cara yang pertama, pemotongan video, yang kedua, pemangkasan video, yang ketiga, menyisipkan suara, yang keempat, menyesuaikan level suara atau audio, yang kelima, menambahkan transisi, yang keenam, menambahkan efek, yang ketujuh, menghilangkan transisi dan efek, yang kedelapan, menambahkan judul video, yang kesembilan, menambahkan tulisan pada video, dan yang ke-10, menyimpan atau mengunggah video di media sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.